Ini adalah kisah nyata yang dikirimkan oleh subscriber kita, dan kita ilustrasikan ceritanya dalam bentuk animasi. Di sebuah kampung kecil, hidup seorang gadis bernama Fatimah. Sejak ibunya meninggal, Fatimah hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Fatimah, jangan lupa kirim uang untuk adik-adikmu di pesantren. Iya, Bah. Rezeki kita harus dibagi. Abah Fatimah dikenal sebagai pengusaha kapur yang sangat dermawan. Walau tidak kaya raya, keluarganya selalu membantu orang lain. Bah, nanti bayarnya menyusul ya. Bawa saja dulu. Abah terlalu baik. Rezeki gak akan tertukar. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Selain membantu usaha ayahnya, Fatimah juga bekerja di dealer motor milik sepupunya. Fatimah bekerja sebagai kasir di bagian servis motor dealer tersebut. Untung ada kamu, Fatimah. Kan kita keluarga, Kak Fanta. Kak Fanta adalah pemilik dari dealer tersebut. Dia dan suaminya, Pak Ogut, terkenal sebagai keluarga yang sangat taat dalam beribadah. Di suatu pagi, saat Kak Fanta dan Fatimah sedang berdiskusi masalah kerjaan, Pak Ogut datang untuk melancarkan aksinya kepada Fatimah. Sekarang ekonomi lagi susah. Motor makin susah laku. Semoga usaha kakak cepat ramai lagi. Fatimah, sebenarnya kakak mau minta tolong. Tolong apa, Kak? Kami lagi butuh tambahan modal. Cuma sementara. Kak Fanta dan Pak Ogut mulai merayu Fatimah. Kalau dealer ini tutup, semua pegawai kasihan. Kami cuma mau pinjam surat tanah. Surat tanah keluarga Fatimah maksudnya, Kak? Surat tanah Abah. Iya, buat anggunan kredit. Nanti kami berikan sedikit hasil keuntungan dealer ini kepada kamu, Fatimah. Fatimah hanya bisa terdiam. Pak Ogut mulai melancarkan janji manisnya kepada Fatimah. Tenang, Fatimah. Bulanan kredit kami yang bayar. Kalau usaha sudah stabil, surat tanah langsung kami kembalikan. Tapi itu tanah warisan keluarga kami, Kak. Kami ini saudaramu sendiri. Percayalah pada kami, Fatimah. Kami tidak mungkin menipu kamu dan keluargamu. Yang bisa memberikan keputusan adalah Abah, Kak. Fatimah coba bicara dulu sama Abah. Baiklah, Fatimah. Di malam harinya, saat Abah menonton TV, Fatimah mencoba bicara kepada Abah tentang permintaan dari Kak Fanta. Bah, tadi siang Kak Fanta minta tolong ke Fatimah. Kak Fanta mau pinjam surat tanah Abah. Abah terdiam cukup lama. Untuk apa? Katanya buat tambahan modal dealer. Abah ragu memberikan surat tanah itu kepada si Fanta karena takut ke depannya terjadi masalah. Iya, Bah. Fatimah juga ngerasa seperti itu. Jadi gimana, Bah? Abah pikir-pikir dulu, Fatimah. Karena ini menyangkut surat tanah keluarga kita. Baik, Bah. Besok Fatimah sampaikan kepada Kak Fanta. Keesokan harinya, sesampainya di dealer, Fatimah langsung menemui Kak Fanta.
Gimana Fatimah? Apa kata Abah? Abah bilang, Abah pikir-pikir dulu Kak, karena ini menyangkut tanah keluarga kami. Begitu ya? Baiklah, nanti malam kakak sama Pak Ogut akan pergi ke rumah Fatimah untuk berbicara dengan Abah. Baik Kak. Di malam harinya, Kak Fanta dan Pak Ogut datang ke rumah Fatimah untuk merayu Abah agar menyetujui keinginan mereka. Kami benar-benar lagi susah, Bah. Kalau nggak dibantu, usaha kami habis. Kalian yakin bisa bayar? Insya Allah, Bah. Kami akan bertanggung jawab. Akhirnya Abah pun luluh dengan rayuan Pak Ogut dan Kak Fanta. Karena Abah juga orangnya tidak tega, apalagi kepada saudara sendiri. Di suatu pagi yang cerah, Pak Ogut, Kak Fanta, dan Fatimah mengurus administrasi kredit ke bank. Setelah disetujui, Pak Ogut langsung mencairkan dana kreditnya. Semua sudah disetujui. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Fatimah hanya terdiam. Dan sejak hari itu, hidup Fatimah mulai berubah. Dari uang kredit itu, Fatimah tidak menerima sepeser pun. Kak Fanta dan Pak Ogut membuat kredit tersebut atas nama Fatimah, dikarenakan anggunan tanahnya atas nama Fatimah. Abah mulai sakit-sakitan. Tubuh Abah mulai lemak. Abah harus ke rumah sakit. Abah cuma capek. Bagaimana kabar adik-adik di pesantren? Mereka sehat kan? Fatimah sudah hubungi mereka? Sudah, Bah. Alhamdulillah mereka sehat. Fatimah mencoba berbicara tegar kepada Abah, tapi dia tidak sanggup menahan air matanya. Fatimah begitu sedih melihat kondisi Abah yang semakin lemah. Kondisi Abah semakin parah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan nyawa Abah tidak bisa tertolong. Abah meninggal dunia, dan Fatimah menjadi yatim piatu. Fatimah sekarang sendiri, Bah. Fatimah begitu sedih dan terus menangis menatapi Abah. Sekarang dia harus menjadi ayah sekaligus ibu untuk adik-adiknya yang masih sekolah di pesantren. Fatimah begitu sedih di pemakaman Abah. Adik Fatimah yang kembar, Mona dan Mini juga hadir. Serta adik bungsu mereka, Rahmat, juga hadir. Mereka begitu kehilangan sosok Abah yang begitu baik, dan mereka sangat rindu dengan senyuman Abah yang menenangkan hari-hari mereka. Bah, kenapa Abah ninggalin Mona dan Mini, Bah? Kami masih butuh Abah. Hari itu mereka larut dalam kesedihan yang sangat dalam, kehilangan sosok panutan yang menenangkan hari-hari mereka, Abah yang tidak pernah marah dan selalu baik kepada anak-anaknya. Fatimah harus meneruskan usaha kapur keluarganya seorang diri. Aku harus kuat. Ini semua demi masa depan adik-adik. Fatimah terus meyakinkan dirinya bahwa dia bisa melalui ini semua sendiri. Karena Fatimah sekarang sudah menjadi pengganti orang tua untuk adik-adiknya. Beberapa bulan kemudian, dealer Kak Fanta tutup. Dan mulai menjadi perbincangan warga sekitar. Bu, kenapa dealer ini bisa tutup? Katanya banyak hutang, motor leasing juga banyak macet. Di suatu siang yang cerah, Fatimah mendapatkan kabar yang kurang baik. Fatimah chatan dengan seseorang yang memberikan informasi yang penting untuknya. Jadi uang kredit itu buat tutup hutang lama. Fatimah, mereka sudah lama bermasalah.
Fatimah pun langsung lemas membaca chat dari temannya tersebut. Fatimah mulai berpikir, bagaimana mereka membayar hutang kreditnya di bank. Usaha mereka sudah bangkrut. Bagaimana dengan anggunan tanah milik keluarganya yang dijadikan jaminan? Seorang petugas bank mendatangi Fatimah di rumahnya. Ibu Fatimah, pembayaran kredit sudah menunggak. Tapi uang kredit itu bukan punya saya, dan saya tidak mengambilnya sepeser pun. Tapi Bu, pinjaman kredit atas nama Ibu untuk jaminan kredit tanahnya juga atas nama Ibu dan keluarga. Jadi kami mohon maaf Bu, jika tunggakan kreditnya tidak segera dilunaskan, kami akan melelang tanah Ibu yang menjadi anggunan dari kredit ini. Baik Pak, saya mengerti. Tapi beri saya waktu untuk menghubungi Kak Fanta yang sebenarnya mengambil uang kredit ini. Baik Bu. Setelah petugas banknya pulang, Fatimah langsung menelpon Kak Fanta, tapi tidak pernah diangkat. Fatimah semakin panik. Dia terus-menerus menelpon Kak Fanta. Fatimah mulai sedih dan takut. Dia teringat akan perkataan petugas bank. Kalau iuran kreditnya tidak bisa dilunasi, tanahnya akan dilelang. Kak Fanta, angkat teleponnya. Nggak mungkin kalian tinggalin aku. Kak Fanta dan suaminya Ogut benar-benar menghilang dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Fatimah menangis sendiri di rumahnya yang sepi. Dia begitu sedih dan merasa ditipu oleh sepupunya sendiri yang selama ini dia percaya. Kenapa kalian lakukan ini sama kami? Satu persatu, tanah warisan keluarga Fatimah dijual hanya untuk menutupi hutang yang bukan miliknya. Fatimah hanya bisa menangis terduduk lemas di halaman rumahnya. Dia mulai teringat abahnya dan air matanya terus mengalir. Maafkan Fatimah, Bah. Fatimah nggak bisa jaga semuanya. Kadang, yang paling menghancurkan bukan orang asing, tapi keluarga sendiri yang terlalu kita percaya.